Matteo buru-buru menarik lengan kakaknya. Piero seolah-olah baru sadar kembali. Wajahnya langsung merona merah, setelah itu dia melirik Desta dengan tatapan canggung, lalu berkata dengan nada lembut, maaf ya Abang Desta, aku barusan salah bertingkah. Tidak apa-apa, masalah kecil saja. Meskipun Desta adalah lelaki yang tidak banyak berpikir, namun bagaimanapun juga bukan lelaki yang polos dan bodoh. Dia tidak kepikiran kalau dirinya hanya mengobati Piero untuk beberapa kalinya, gadis ini bahkan sudah berperasaan lain terhadap dirinya, memang dosa sekali. Desta diam-diam mengeluh nafas di dalam hati, lalu berkata, kalau tidak ada keperluan lain, aku mau menyapa beberapa teman lainnya lagi, kalian mau barengan? Tidak, kami juga mau menyapa beberapa mitra kerja, nanti baru mengobrol saja. Piero mengetahui bahwa Desta sedang meredakan suasana canggung, sehingga juga buru-buru menolaknya. Mereka tidak lama menunda lagi, setelah itu empat orang ini saling berpapasan dan mengobrol dengan kenalan masing-masing, sekalian menanti pembukaan acara malam ini. Belasan menit kemudian, terdengar musik enak yang muncul di halaman perumputan depan mansion, rupanya adalah dansa pembukaan acara ini. Di sini tentu saja tidak perlu merekrut penari profesional lagi. Hadirin di acara semuanya berasal dari keluarga yang berkedudukan. Biasanya tarian sosialisasi merupakan pelajaran umum yang wajib dipelajari mereka. Mungkin saja kemampuan mereka sudah jauh melebihi kemampuan para penari profesional, dengan adanya mereka di tempat acara, suasana acara akan sangat mudah terbentuk. Tidak lama kemudian, hadirin yang datang berpasangan sudah saling bergandengan tangan dan mulai menari di atas perumputan kehijauan ini. Desta juga mengulurkan tangan kepada Violeta. Violeta juga sangat bekerja sama dan meletakkan tangan sendiri ke dalam telapak tangan Desta, setelah itu mereka mulai bergerakan seiring musik yang sedang-sedang berputar. Rupanya kamu juga bisa tarian sosialisasi seperti ini. Desta sambil menatap gadis sempurna di hadapannya dan sambil berkata dengan nada kaget. Violeta sedikit mengerut bibir, lalu berkata, banyak lagi yang aku bisa, ke depannya kalau ada kesempatan, kamu bisa menyaksikan satu persatu. Desta menggerakkan pundak sendiri. Lalu tersenyum dan berkata, aku tidak ada maksud menggali privasi kamu, hanya sekedar merasa kalau kamu tidak mirip dengan orang biasanya, aku sedikit penasaran dengan asal-usulmu. Violeta tersenyum lagi setelah mendengar demikian. Tuan muda pernah dengan istilah seperti ini tidak? Apabila kita sudah mulai penasaran dengan seseorang, tandanya kita sudah mulai jatuh cinta padanya, kamu harus hati-hati, jangan sampai jatuh cinta pula padaku, tidak cocok kalau begitu. Bukannya istilah ini digunakan saat seorang wanita merasa penasaran kepada seorang lelaki ya? Desta bertanya dengan kebingungan. Tidak perlu terlalu dibedakan. Sama saja siapa yang penasaran terlebih dahulu, Violeta mengedip mata sendiri, lalu lanjut menggerakkan pinggang kecilnya, bagaikan seekor kupu-kupu misterius yang sedang menari mengelilingi Desta. Pada awalnya, hadirin di sekeliling dirinya hanya fokus dengan pasangan masing-masing, namun setelah menyadari keberadaan Violeta, mereka tidak dapat memindahkan tatapan matanya lagi. Tidak lama kemudian, Violeta langsung menjadi pusat perhatian dalam seluruh lantai dansa, dia berhasil menutupi pesona wanita lainnya dan menjadikan mereka sebagai pemanis dirinya. Di sisi samping lantai dansa, Matteo juga terus memperhatikan Violeta. Lalu berkata dengan tampang tidak acuh, Kak, kenapa kamu tidak mau ikut berdansa saja? Kalau kamu ikut menghadiri, dia tidak bisa lagi menjadi pusat perhatian. Saat ini Piero Ding sedang duduk di samping dan minum teh. Dia tidak bereaksi apapun meskipun telah mendengar kata-kata adiknya. Setelah itu dia hanya berkata dengan nada datar, diam. Biasanya suruh kamu melatih tarian ini, tetapi kamu malah terus menghindar, sekarang hanya bisa duduk bego di sini, kalau ada pasangan penari yang cocok, aku mana mungkin tidak mau ikut dansa? Reaksi wajah Matteo menjadi canggung, lalu buru-buru batuk ringan dan mengalihkan topik.
Sementara pada salah satu sudut ruangan ini, seorang lelaki yang lumayan muda sedang minum kopi dan mengobrol bersama temannya. Namun tatapan dirinya terus melekat pada tubuh Violeta yang menari indah. Teman-teman di sisinya juga menyadari hal tersebut, mereka tentu saja juga mengerti bahwa lelaki ini memiliki niat seperti itu terhadap Violeta. Tuan Li, tertarik sama wanita cantik itu ya? Orang di sampingnya tersenyum dan bertanya. Libron tersenyum sinis, namun tidak mengelaknya. Setelah itu tatapannya langsung terjatuh pada tubuh Desta yang berdiri di depan Violeta, lalu mengerut alis dan bertanya, siapa lelaki itu? Lelaki itu ya, sepertinya tuan muda gedung Sky, beberapa waktu yang lalu baru mulai muncul, orang di sampingnya berkata. Gedung Sky, gedung yang paling tinggi daerah Sanbaku ya? Libron tiba-tiba kepikiran sesuatu dan bertanya lagi. Benar, tetapi menurut aku budak itu tidak pantas untuk wanita yang sempurna itu, hanya lelaki mulia seperti Tuan Li yang pantas bersama wanita tersebut, orang di sampingnya lanjut menyanjung. Libron melirik orang tersebut dengan tatapan dalam, lalu menepuk pundaknya dan berkata dengan penuh percaya diri, benar katamu, aku juga merasa begitu. Libron langsung berdiri setelah berkata demikian, lalu beranjak di dalam lantai dansa. Beberapa orang temannya juga ikut berdiri dan mengikut di belakang tubuh Libron, namun lelaki yang terus berbicara pada barusan malahan tetap duduk di tempat. Seandainya Desta dapat memperhatikan keadaan tersebut, dia pasti dapat menyadari bahwa orang yang terus berbicara pada barusan sebenarnya adalah Fury. Desta, semoga kamu menyukai dengan menu pembukaan ini. Fury tersenyum sinis, lalu diam-diam menatap sekumpulan orang yang beranjak ke arah Desta dan Violeta. Saat ini Desta sedang menghayati tarian Violeta yang indah, namun tiba-tiba ada sekumpulan orang yang masuk ke dalam lantai dansa dan mengerumuni mereka berdua. Desta mengerut alis dan menghalang di depan Violeta dengan refleks. Dia tidak bermaksud untuk pamer di hadapan Violeta. Dia hanya sekedar merasa bahwa dirinya adalah seorang lelaki, apabila bersembunyi di belakang wanita bagaikan seorang pengecut, kesannya benar-benar memalukan sekali. Siapa kalian? Desta melotot kepada Libron yang memimpin mereka, lalu bertanya dengan nada serius. Libron tersenyum sinis, lalu menunjuk diri sendiri dan berkata, Tuan Chu jangan panik dulu, aku perkenalkan diri, namaku Libron, Izanami Studio adalah perusahaanku. Izanami Studio? Setelah mendengar nama ini, Desta langsung mengerti identitas orang tersebut. Izanami Studio adalah perusahaan hiburan yang muncul pada beberapa waktu lalu. Bergerak di bidang yang sama dengan Superstar Studio miliknya, meskipun masih belum lama berkembang di bidang ini, namun sudah mendapatkan pasar dunia hiburan dengan waktu yang singkat. Izanami Studio bukan hanya menerima segala jenis artis dengan harga tinggi. Malahan juga sering berinteraksi dengan artis milik Superstar Studio, jelasnya bermaksud untuk menggali artis perusahaannya. Sementara hal yang paling pentingnya yaitu, sebenarnya Izanami Studio adalah cabang perusahaan Geisha Group. Kamu orangnya Geisha Group? Desta sedikit memejamkan mata dan bertanya. Kamu terbalik. Aku bukan orangnya Geisha Group, seharusnya kamu bilang kalau Geisha Group adalah milikku, begitu baru benar. Libron tetap menampakkan senyuman arogan, lalu berkata dengan nada datar. Desta masih belum sempat menyadari kembali, Libron sudah lanjut berkata, lain kata, orang yang mengadakan acara malam ini, kebetulan adalah ayahku sendiri, namanya Bin Shenli. Setelah mendengar demikian, hadirin di dalam lantai dansa mulai heboh. Mata berbagai wanita langsung berbinar-binar juga. Setelah itu mereka langsung menatap Libron dengan tatapan menggoda, seolah-olah apabila dibandingkan dengan Libron, pasangan di sampingnya hanya sekedar sampah buangan. Desta terus mengerut alis, namun hatinya sudah cerah meriah. Dengarnya Bisen adalah pemegang saham mayoritas terbesar pada Geisha Group, saat ini dia sedang memperebutkan posisi direktur Geisha Group dengan orang yang berjabat pada saat ini.
Seandainya memang berhasil, maka keluarga mereka benar-benar akan menjadi pengelola terbesar dalam Geisha Group. Ada perlu? Desta menyimpan emosional diri dan bertanya kepada LeBron. LeBron mengulur tangan dan melambai ke arah samping, lalu berkata, "Tolong minggir sebentar, aku bukan datang mencarimu." Setelah itu dia langsung mendorong bahu Desta. Jelasnya tujuannya adalah Violeta. Tatapan mata Desta menjadi dingin, dia balik mencekam pergelangan tangan LeBron. Setelah itu Desta hanya sedikit menguatkan tenaganya, reaksi wajah LeBron langsung berubah seketika. "Dia datang bersamaku. Aku tidak ingin ada lelaki lain yang datang mengganggunya. Kalau tahu diri, pergi sejauh mungkin." Pada saat LeBron hampir mendesak kesakitan, Desta melepaskan jari tangannya, lalu Malui mengancamnya. "Budak kecil, sepertinya kamu tidak sadar dengan identitas diri sendiri ya, berani juga menyentuhku, merasa gedung Sky sudah sangat hebat ya. Wanita yang aku mau, tidak akan ada yang bisa lari dari telapak tanganku." LeBron memegang pergelangan tangan sendiri dan berkata dengan reaksi kejam. Desta menggerakkan pundak sendiri dan tersenyum sinis, "Kata-kata barusan ini akan lebih cocok kalau ayahmu yang mengatakannya, kamu hanya apaan saja." Setelah berkata demikian, hadirin yang menyaksikan keramaian langsung tertawa heboh. Kenyataannya memang begitu. LeBron berani begitu angkuh dan arogan. Tetap saja hanya mengandalkan kekuasaan Bisen. Sedangkan Desta yang masih muda ini bahkan sudah sanggup mengelola gedung Sky. Lagi pula, setelah terjadi keributan pada sebelumnya, perkembangan gedung Sky menjadi semakin stabil dan lancar. Semua pengusaha di seluruh kota Yunhai bahkan sangat salut dengan tuan muda baru tersebut. LeBron merasa malu dan emosi, lalu berkata, "Hebat sekali tuan muda gedung Sky ini, lancar beradu mulut ya, di mana pengawal?" Setelah LeBron mulai memerintah, ketua pengawal yang bertugas di depan mansion langsung membawa orang dan berlarian ke dalam acara. "Tuan Lee, ada perlu? Kalian sekarang usir juga budak yang bermarga Chu ini, aku sudah mencabut hak hadir dirinya di acara ini." LeBron menunjuk Desta dan berkata dengan nada dingin. Reaksi wajah hadirin lain langsung berubah aneh setelah mendengar demikian. Jangan-jangan LeBron ini orang bodoh ya? Semua orang juga mengetahui dengan kedudukan gedung Sky di daerah Sanbaku, mitra kerja gedung Sky bahkan telah menyebar di seluruh sisi kota Yunhai. Oleh sebab itu, gedung Sky telah memiliki kedudukan yang tidak dapat tergoyahkan di kota Yunhai. Namun saat ini dia malah ingin mengusir Desta, bukannya tindakan ini sedang memusuhi gedung Sky dan seluruh mitra kerja gedung Sky? Ternyata memang demikian. Setelah LeBron melontarkan perintah ini, beberapa bos besar yang mengenal Desta langsung berdiri dari tempat duduknya dengan reaksi dingin. Jelas sekali, apabila Desta benar-benar terusir keluar, maka mereka juga akan pergi dengan tanpa ragu. Ketua pengawal tersebut juga pintar melihat keadaan. Dia tidak berani mengusir Desta lagi setelah melihat demikian. Apabila Bisen tiba di sini dan melihat tamu yang bahkan telah berkurang separuh, pastinya tidak akan tega menyalahi anak sendiri. Ujung-ujungnya ketua pengawal tersebut yang harus bertanggung jawab. Setelah berpikir demikian, dia tersenyum palsu dan berkata, "Tuan Lee, bagusnya tunggu ayah Anda datang kemari baru mengambil keputusan, boleh?" "Apa yang kamu katakan?" Tanda seru petik 2. Sebenarnya LeBron sudah merasa malu karena Desta. Sementara pada saat ini, bahkan seorang pengawal saja sudah berani menentangnya, kedua matanya sudah kemerahan karena emosi, seolah-olah ingin menerkam orangnya. Hati ketua pengawal tersebut merasa sangat tidak tenang. Ketika baru saja ingin menjelaskannya, LeBron sudah mengulur kaki dan menendangnya dengan kuat. Sehingga ketua pengawal tersebut jatuh tergeletak di lantai. Setelah itu LeBron melayangkan tangan dan memukul pada wajah ketua pengawal tersebut langsung menjerit kesakitan dan terus memohon. Desta mengerut alis dan menghalanginya, "Cepat berhenti, bisa mati kalau terus memukul."
LeBron mengangkat kepala dan melotot Desta dengan mata kemerahan. Setelah itu dia menarik tongkat yang berada di pinggang ketua pengawal, lalu tiba-tiba memukul ke arah Desta. Sejak kecil hingga saat ini, kehidupan LeBron selalu berjalan dengan lancar, tidak pernah ada yang menentang perintahnya apalagi mempermalukan dirinya di depan umum. Oleh sebab itu, dia tidak akan mengampuni orang tersebut. Para hadirin menjerit kaget setelah melihat adegan ini, setelah itu buru-buru memundurkan langkahnya, takutnya akan ikut terlibat ke dalam pertempuran ini. Sementara beberapa teman LeBron yang bandel hanya menampakkan senyuman sinis. Haha, budak ini pasti mati, Tuan Lee sudah mulai serius. Benar, barusan hanya berlaga hebat saat Tuan Lee tidak mewaspadainya, sekarang sudah tidak bisa berlaga lagi, Tuan Lee sudah memegang tali hitam karate, budak ini masih sanggup melawan? Tunggu saja, budak bermargacu ini sudah pasti mati. Setelah berkata demikian, mereka langsung melotot Desta dengan tatapan mengejek, seolah-olah sedang menanti adegan ketika Desta tergeletak di lantai dan terus memohon kepada mereka. Akan tetapi, adegan dugaan mereka malahan tidak terjadi. Pada saat LeBron melompat dan ingin memukul kepada Desta dengan tongkat, tatapan Desta tiba-tiba menjadi kejam, lalu dia mengulur tangan dan memukul pada perut LeBron. Setelah itu terdengar suara desahan kesakitan yang keras. Seluruh tubuh LeBron bagaikan telah tertabrak oleh truk dan terbang jauh ke lantai. Kebetulan bertabrakan dengan meja panjang yang berlapis kain putih, setelah itu sampahnya dan makanan jatuh berserakan di lantai, keadaannya sangat kacau. Wah! Keadaan sekeliling penuh dengan suara kaget. Orang yang mengenal LeBron tentu saja mengetahui bahwa LeBron memiliki keahlian di segi karate, apabila hanya mengandalkan bisen, LeBron masih belum sanggup berlaga angkuh bagaikan gangster. Namun pada saat ini, LeBron bahkan jatuh beterbangan hanya karena satu pukulan dari Desta. Kekuatan yang sangat mengerikan ini sepertinya hanya dimiliki oleh juara peninju internasional. Semua hadirin masih saja merasa terkejut. Beberapa teman bandel Desta bahkan menjadi lemas karena ketakutan, semuanya melotot kedua matanya dengan besar, seolah-olah merasa takut apabila Desta juga ikut memukul mereka. LeBron terjatuh di atas perumputan yang penuh dengan pecahan kaca. Dia menjerit kesakitan karena wajah dan tangannya yang telah luka tergores oleh pecahan kaca, darah yang terus mengalir kesannya sangat mengerikan. Pada saat ada yang bersiap-siap untuk menghubungi dokter, tiba-tiba terdengar suara langkah mendesakkan yang berasal dari luar mansion. Setelah itu, seorang lelaki setengah baya dengan alis tebal dan wajah persegi sedang berjalan menghampiri, di sisinya ada sekumpulan pengawal yang melindunginya. Orang tersebut adalah Bisen, pemegang saham mayoritas kedua pada Geisha Group. Semua hadirin langsung terdiam setelah melihatnya, tidak ada yang berani melontarkan suara keras. Bisen berjalan ke sisi LeBron dan melihat tampang anaknya yang begitu kasihan, namun hanya sekedar mengangkat alis sendiri. Ayah, akhirnya ayah datang juga, kamu harus membantuku menghantam budak itu, kamu harus menghantam budak itu. LeBron memeluk paha ayahnya dan menjerit tragis. Bisen mengelus sinis dan berkata, manusia tidak berguna, jangan mencari masalah kalau tidak mampu, hari ini acara apa, kamu merasa dirimu boleh berulah sembarangan di sini ya? Tanda seru petik 2. Setelah selesai berkata, dia menendang kuat lagi pada perut LeBron. Semua hadirin menarik nafas dalam, setelah itu langsung mengubah kesan pemikiran mereka terhadap Bisen. Orang ini bahkan sudah begitu kejam terhadap anak sendiri, apabila kalau menghadapi orang lain. Setelah berpikir demikian, semua hadirin langsung menoleh dan menatap Desta yang berdiri di samping, matanya penuh dengan jejak kasihan. Desta sama sekali tidak merasa panik, dia tetap berdiri di tempat dan menyaksikan adegan didikan Bisen kepada LeBron. Beberapa saat kemudian, Bisen melirik sekilas kepada asisten yang berdiri di belakangnya.
mengisyaratkan kepada asistennya agar lekas mengobati LeBron, sementara Bisen hanya terus memperlihatkan senyuman di wajahnya, lalu terus berjalan menghampiri Desta dengan perlahan-lahan. Berdasarkan penilaian Desta, senyuman ini bagaikan senyuman licik dan kejam. Anda adalah Tuan Muda Gedung Sky, Tuan Desta kan? Bisen tersenyum dan berkata. Iya, aku sendiri. Desta mengangguk. Maaf untuk kejadian barusan, anakku terlalu bandel. Di sini aku minta maaf kepada Tuan Chu, semoga Tuan Chu jangan berkenan dengannya. Bisen mengangguk dan berkata dengan perlahan-lahan. Pada hadirin terbengong di tempat setelah mendengar demikian. Barusan mereka masih mengira bahwa meskipun Bisen telah menghantam LeBron, hanya sekedar dikarenakan LeBron yang telah mempermalukan dirinya, sehingga bagaimanapun dia tetap akan memperhitungkan masalah ini dengan Desta. Berdasarkan pemikiran orang pada umumnya, wajar saja apabila kita mendidik anak sendiri dengan cara apapun, namun apabila orang lain yang memukul anak kita, bagaimanapun tidak ada yang akan mengizinkannya. Namun pada saat ini, Bisen bukan hanya tidak menyalahkan Desta, malahan merendahkan diri dan meminta maaf kepadanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan hanya hadirin lain yang merasa tidak mengerti, bahkan Desta sendiri juga merasa kebingungan. Sebelumnya Paman Ding telah mengingatkannya. Katanya saat ini Gedung Sky hanya sanggup bersaing dengan Geisha Group dari segi dunia bisnis. Apabila menilai dari segi pengalaman beserta hubungan antara pejabat dan gangster, Geisha Group jauh lebih hebat daripada Gedung Sky. Berdasarkan logika umum, Bisen sama sekali tidak perlu menghargai dirinya. Oleh sebab itu, pasti ada kejanggalan di antara hal ini. Dalam hati Desta juga sedang berjaga-jaga. Tuan Li jangan sungkan, usia aku dan anak Anda hampir setara, anak muda cenderung emosional, semoga Tuan Li juga jangan berkenan denganku. Meskipun tidak mengerti dengan tujuan Bisen, namun Desta tetap akan mempertahankan prinsip sendiri, tujuannya untuk menghindari gosip maupun kritikan dari orang lain. Bisen sudah begitu merendahkan diri. Apabila dirinya masih nekat menyusahkan orang lain, maka akan berkesan mencari masalah, oleh sebab itu dia juga ikut meminta maaf, anggap saja mereka telah mundur secara masing-masing. Bisen mengangguk, setelah itu langsung membawa orang dan mulai menyapa hadirin lainnya. Seolah-olah kejadian ini telah terselesaikan dengan begitu saja. Begini saja? Tanda seru petik 2. Hadirin yang menonton keramaian sudah terbengong kaku, wajahnya menampakkan reaksi yang enggan percaya. Reaksi wajah Desta sangat serius, dia tidak tahu apa yang sedang diperhitungkan Bisen ini. Pada saat ini, Violeta tiba-tiba menghampiri belakang tubuhnya. Nafas yang jernih dan manis menghembus ringan pada bagian telinganya. Desta yang merasa gelisah hanya terbengong kaku. Setelah itu Violeta berkata, hati-hati, Bisen bukan orang yang baik, dia pasti merencanakan strategi belakangan. Kamu sangat mengerti dengannya? Desta tiba-tiba menoleh. Namun ternyata saat ini wajahnya sangat berdekatan dengan wajah cantik Violeta. Ujung hidung mereka berdua hampir bersentuhan, bahkan sudah dapat melihat paparan bayangan sendiri melewati tatapan mata masing-masing. Bahkan Violeta yang selalu bersikap dingin juga merasa tersipu, setelah itu buru-buru memundurkan langkahnya. Aku bukan hanya mengerti dengannya. Aku juga mengerti semua pemegang saham Geisha Group. Mereka tidak ada yang baik hati. Setelah menekan rasa gelisah di dalam hati, reaksi wajah Violeta kembali menjadi wajar, sehingga hanya sedikit memejamkan mata dan berkata padanya. Setelah mendengar penjelasan ini, Desta sudah mengerti bahwa pasti ada cerita lain di balik kata-kata tersebut. Permohonan Violeta kepada dirinya pada pertama kalinya bertemu. Kemungkinan besar memang berhubungan dengan Geisha Group, jika tidak, Violeta juga tidak akan mengajukan untuk menghadiri acara tersebut di hari ini. Setelah melihat sikap Violeta terhadap para atasan Geisha Group, Desta semakin yakin dengan tebakan di dalam hatinya.
Akan tetapi, sepertinya Violeta masih belum bermaksud untuk memberitahukan hal ini kepada dirinya. Desta juga tidak merasa buru-buru, cepat atau lambat, kenyataan tetap saja akan terungkapkan, apabila kita semakin penasaran, malahan semakin akan susah untuk mengetahuinya. Tidak masalah. Aku memang waspada dengannya, segala sesuatu dapat teratasi, aku malahan mau tahu apa yang akan dilakukan orang tua ini. Desta sedikit memejamkan mata dan berkata dengan nada dingin. Tidak lama kemudian, acara berdansa berakhir dengan sukses. Suasana acara sudah mulai terbentuk, acara juga dimulai secara resmi. Para hadirin membentuk kelompok yang terdiri dari 5 enak orang. Saat ini mereka sedang berdiri mengelilingi meja yang berlapis kain putih, tatapannya terus melekat pada tubuh Bisen yang sedang berdiri di pertengahan perumputan. Para hadirin, terima kasih semuanya yang telah datang menghadiri. Setelah mendapatkan keikutsertaan dari kalian semua, aku Bisen yang mengadakan acara ini, menjadi semakin percaya diri dengan rencana yang akan aku umumkan pada selanjutnya. Rencana? Rencana apa? Para hadirin sangat kebingungan, sama sekali tidak mengerti dengan maksud pembicaraan Bisen pada barusan. Orang yang telah mengetahuinya juga menjadi semangat, namun mereka hanya sekedar menggerakkan gelas kaca di tangannya, tidak ada yang berbicara sama sekali. Aku tahu kalian sangat penasaran dengan rencanaku, tenang saja, aku tidak suka memancing rasa penasaran, silakan mendengar penjelasanku. Bisen tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangan dan mengisyaratkan kepada hadirin agar senyap dahulu. Setelah itu, dia menjelaskan rencananya dengan perlahan-lahan. Setelah mendengar rincian dari isi rencana tersebut, reaksi wajah para hadirin berubah seketika. Meskipun banyak orang sukses yang berada di ruang lingkup bisnis kota Yunhai, namun juga hanya sekedar di kota Yunhai saja. Apabila dibandingkan dengan beberapa kota di sekelilingnya, sebenarnya kota Yunhai bukan kota yang paling kuat. Bagian paling timur ada beberapa kota pesisir yang besar. Di bagian barat ada kota wisata yang terus didukung oleh kebijakan pemerintah. Di bagian barat selain ada pusat pemerintahan negara Summer, ada juga serangkaian kota industri. Apabila dibandingkan dengan beberapa kota dan keluarga berkedudukan ini, keluarga pengusaha di kota Yunhai sama sekali tidak seberapa. Meskipun gedung Sky maupun Geisha Group yang sekuat ini, tetapi saja akan kalah bersaing dengan keluarga berkedudukan di kota tersebut. Oleh sebab itu, pada persaingan ke depannya, kota Yunhai pastinya sudah akan terkalahkan. Jadi rencana Bisen adalah menggabungkan semua keluarga pengusaha tersebut, setelah itu membentuk sebuah persekutuan bisnis di kota Yunhai. Tidak ada perubahan apapun bagi pihak internal, saat ini demikian, ke depannya juga akan demikian. Sedangkan apabila ada persaingan di luar, semuanya akan diterapkan berdasarkan nama persekutuan bisnis ini. Apabila telah mengumpulkan kekuasaan keluarga besar ini, pastinya sudah sanggup bersaing dengan keluarga besar di kota lainnya. Pada kenyataannya, banyak orang yang mulai tergoyah dengan rencana Bisen pada saat ini. Dikarenakan apabila telah berbisnis hingga batas tertentu, pastinya tidak akan puas lagi apabila hanya berkembang di kota sendiri. Meskipun mereka pernah mencoba untuk mengembangkan bisnisnya di kota lain, namun tetap saja tidak membawakan hasil. Bagaimanapun keuntungan pada setiap kota hanya begitu saja, apabila mereka ingin datang membagaikan keuntungan tersebut, pengusaha setempat juga tidak akan mau menyetujuinya. Apabila terlalu sering mengalami kegagalan, amarah di dalam hatinya juga akan semakin besar. Oleh sebab itu, termasuk ide masuk akal juga apabila membentuk persekutuan bisnis ini. Namun di dalam persekutuan bisnis ini, siapakah yang akan berjabat sebagai ketuanya? Bagaimana dengan sistem prosedurnya? Apabila bersaing dengan menggunakan nama persekutuan, apakah keluarga besar yang ikut serta perlu bertanggung jawab terhadap risiko?
Berbagai pertanyaan terus melayang di dalam otak pemikiran, sehingga wakil dari berbagai keluarga besar ini juga memilih untuk terdiam bisu. Tidak ada yang berani menyetujui rencana ini dengan sembarangan. Lagi pula, pada sebelumnya Bisen sama sekali tidak pernah memberitahukan niat ini. Namun saat ini malah tiba-tiba mengusulkan rencana tersebut, sehingga memang terlalu memaksa apabila dia ingin mendapatkan jawaban pada saat ini juga. Pada saat semua hadirin masih diam merenung, Bisen menarik sudut bibir sendiri dan tersenyum. Aku sudah selesai menyampaikan rencananya, dan juga sangat yakin dengan pilihan para hadirin. Kalau begitu, rencana membentuk persekutuan bisnis di kota Yunhai ini, siapakah yang setuju? Siapakah yang tidak setuju? Aku tidak setuju. Pada saat Bisen baru selesai berbicara, langsung terdengar sebuah suara penyanggahan yang kuat.